Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Adu Suryawinata, Fatira Fasya dan Sinta Anelia. Di sini kami akan membahas materi mengenai laporan arus kas dan akuntansi pendapatan daerah. Laporan arus kas adalah laporan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh kas dan menilai penggunaan kas untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam satu periode akuntansi. Baik, selanjutnya adalah komponen laporan arus kas. Yang pertama ada aktivitas investasi. Nah, aktivitas ini meliputi pemberian dan penagihan pinjaman, pembelian dan penjualan surat tanda utang dan saham, tanah, bangunan gedung, dan aktiva produktif lainnya. Yang kedua ada aktivitas pembiayaan. Nah, aktivitas ini meliputi kegiatan meminjam uang dalam bentuk utang dan penerbitan obligasi, dan membayar kembali jumlah yang dipinjam, termasuk penarikan kembali obligasi yang beredar. Nah, perolehan sumber-sumber ekonomi dari pemilik, pemberian distribusi kepada pemilik, dan memperoleh dan membayar sumber-sumber lainnya yang diperoleh dari kreditor pada kredit jangka panjang. Lalu yang ketiga ada aktivitas operasi. Nah, aktivitas ini meliputi seluruh transaksi dan peristiwa lain yang tidak termasuk dalam aktivitas investasi dan pembiayaan. Nah, yang umumnya mencakup pemproduksian dan penyerahan jasa pemerintah daerah kepada publik. Saya Sinta Anelia, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang entitas pelaporan keuangan. Dalam butir ayat 16 lampiran 29 Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 disebutkan bahwa entitas pelaporan keuangan daerah adalah pemerintah daerah secara keseluruhan. Di dalam pencatatan akuntansi keuangan daerah dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada sistem sentralisasi. Dengan sistem ini akuntansi SKPD diselenggarakan oleh PPKD. Apa itu SKPD? Jadi, SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, sedangkan PPKD adalah Petugas Pengelola Keuangan Daerah. Jadi, SKPD tidak melakukan siklus akuntansi secara normal dan tidak memerlukan konsolidasi antar pusat cabang pada akhir siklus akuntansi. Pada sistem sentralisasi, hanya bagian keuangan atau Biro Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD yang menyusun laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan. Yang kedua ada sistem desentralisasi. Dengan sistem ini, akuntansi SKPD diselenggarakan terpisah dengan akuntansi PPKD. Nah, untuk menjaga sinkronisasi serta hubungan antar pusat cabang, maka dibuatlah akun pusat dengan akun cabang, atau disebut dengan rekening koran. Pada sistem desentralisasi, baik satuan kerja maupun bagian keuangan BPKD melaksanakan siklus akuntansi. Satuan kerja melaksanakan siklus akuntansi terhadap transaksi ekonomi yang terjadi pada bagiannya hingga menghasilkan laporan keuangan. Selanjutnya, akuntansi pendapatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan didefinisikan sebagai pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mendefinisikan pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dari kedua definisi tersebut, jelas terlihat bahwa pendapatan merupakan hak pemerintah yang menambah nilai ekuitas dana pemerintah. Selanjutnya, akuntansi pendapatan SKPD. Transaksi pendapatan di SKPD dicatat oleh petugas penatausahaan keuangan SKPD. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga. Koreksi atas pengembalian pendapatan yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Transaksi yang terjadi pada akuntansi pendapatan SKPD yaitu penerimaan PAD.
Dokumen sumber yang digunakan sebagai pencatatan transaksi penerimaan PAD yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi, Surat Tanda Bukti Pembayaran, dan bukti penerimaan lainnya. Selanjutnya ada akuntansi pendapatan PPKD. Transaksi pendapatan di PPKD dicatat oleh petugas penata usahaan keuangan PPKD. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh kas daerah atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga. Koreksi atas pengembalian pendapatan yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Transaksi yang terjadi pada akuntansi PPKD ada dua. Yang pertama, penerimaan dana perimbangan. Sumber dokumen yang digunakan yaitu ada surat tanda bukti transfer pembayaran dari KPPN dan bukti penerimaan lainnya. Yang kedua ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber dokumen yang digunakan yaitu surat tanda bukti penerimaan dan bukti penerimaan lainnya atau berita acara penerimaan. Selanjutnya ada komposisi pendapatan daerah yang dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. Ada juga 4 jenis pokok pendapatan asli daerah. Yang pertama ada pajak daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, selanjutnya itu ada retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Nah, selanjutnya juga ada hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah dan lain-lain pajak asli daerah yang sah. Yang kedua ada dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan daerah. Dan yang terakhir ada lain-lain pendapatan yang sah, yaitu sebelum munculnya Kemendagri nomor 29 tahun 2002, pendapatan ini diklasifikasikan dalam perimbangan. Selanjutnya yaitu ada akuntansi belanja. Akuntansi belanja menurut PP nomor 24 tahun 2005, yaitu belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan akuntansi belanja menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006, yaitu belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Nah, dari kedua definisi tersebut di atas menjelaskan bahwa transaksi belanja akan menurunkan ekuitas dana pemerintah daerah. Selanjutnya akuntansi transaksi belanja satuan kerja perangkat daerah atau SKPD dan pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD yang dibagi menjadi 5 kelompok. Yang A, transaksi belanja di SKPD dan PPKD dicatat oleh petugas penata usahaan keuangan. Yang B, koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dicatat sebagai pengurang belanja. Yang C, akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Yang D, untuk transaksi belanja modal, pencatatan dilakukan secara korolari, yaitu dicatat dengan 2 jurnal. Yang E, transaksi belanja di SKPD dilakukan dengan 2 cara, yaitu pembayarannya dengan SP2D UP per GU per TU dan pembayarannya dengan SP2D LS. Dan yang terakhir, transaksi penerimaan pihak ketiga atau PFK merupakan transaksi transitoris berupa penerimaan kas dari pihak ketiga yang sifatnya titipan dan harus diakui sebagai utang. Terima kasih. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.